Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tutorial menggunakan SPSS dalam perhitungan regresi linier sederhana. Nah, ini ada data yang akan kita gunakan untuk melakukan uji regresi linier sederhana. Analisis regresi linier sederhana itu digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Datanya yaitu berupa variabel X sebagai variabel bebas dan variabel Y sebagai variabel terikat. Variabel X adalah lama belajar, variabel Y adalah nilai ujian. Nah, dari data ini, kita akan coba mencari nilai uji regresi linier sederhana dengan menggunakan program SPSS. Di sini saya akan mempraktekkan cara menghitung menggunakan metode regresi linier sederhana dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Yang pertama, kita ke aplikasinya dulu, lalu kita ke data view. Lalu untuk datanya kita copy paste dari sini. Yang pertama variabel X atau lama belajar. Lalu kita pindahkan ke IBM. Lalu kita copy bagian variabel Y-nya atau nilai ujian. Lalu kita pindahkan juga ke IBM-nya. Setelah itu kita ke bagian variabel view. Bagian namanya kita ganti jadi lama belajar dan nilai ujian. Setelah itu desimalnya kita nolkan. Lalu setelah itu ke analyze, kita cari bagian regression, lalu kita ke linear, dan lama belajarnya kita pindahkan ke bagian independen, dan nilai ujiannya kita pindahkan ke bagian dependen, lalu kita klik OK. Dan ini dia hasil perhitungan metode regresi linier sederhana dengan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Variabel menggambarkan metode regresi linear yang dipilih yaitu metode enter. Pemilihan metode ini memungkinkan variabel independen atau lama belajar dimasukkan ke analisis. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa model yang mengevaluasi dampak lama belajar atau jam per minggu terhadap nilai ujian memiliki hubungan yang sangat kuat. Tabel model summary ini mengonfirmasi bahwa nilai koefisien korelasi atau R adalah 0,995 yang menunjukkan hubungan positif dan hampir sempurna antara kedua variabel tersebut. Nilai koefisien determinasi atau R square mencapai 0,990, artinya 99,0%. Dari variasi dalam nilai ujian dapat dijelaskan oleh variabel lama belajar, sementara 1,0% tersisa dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Baik, selanjutnya di sini ada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini merupakan model regresi yang menguji pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian. Dan ini terbukti sangat kuat dan signifikan. Hal ini dikonfirmasi oleh tabel ANOVA ini sendiri, di mana nilai SIG sebesar 0,000 membuktikan bahwa lama belajar berpengaruh signifikan terhadap nilai ujian, atau uji F signifikan. Selanjutnya dengan nilai F hitung sama dengan 3788,134, ini menunjukkan dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 itu lebih dari 0,5 dan diperoleh nilai sig 0,000 kurang dari 0,5 maka H0 ditolak. Jadi nilai variabel X yaitu lama belajar berpengaruh terhadap nilai variabel Y yaitu nilai ujian. Gitu. Lalu selanjutnya di sini ada tabel koefisien yang dimana di sini ada konstanta A bernilai 52,5
52,846 dan angka ini menunjukkan bahwa angka tetap yang menunjukkan bahwa jika tidak ada lama belajar, maka nilai ujian adalah 52,846. Lalu selanjutnya di sini ada konstanta B yaitu 1,863 yang artinya setiap 1% peningkatan lama belajar akan menyebabkan nilai ujian meningkat sebesar 1,863 seperti itu. Nah, jadi dari persamaan ini bisa dilihat bahwa variabel lama belajar tentu sangat berpengaruh positif terhadap variabel nilai ujian sebesar 1,863.